Tahukah kamu bahwa sejarah Islam di Nusantara tidak hanya dibangun dengan kekuatan politik atau peperangan, tetapi juga oleh seorang wali yang menuntun masyarakat lewat keindahan seni dan suara gamelan? Dialah Sunan Bonang, sang maestro dakwah Wali Songo yang menyentuh hati jutaan orang dengan kelembutan, bukan dengan paksaan. Sebuah kisah luar biasa yang patut kita renungkan bersama. Sunan Bonang lahir di Tuban pada abad ke-15 sebagai putra dari Sunan Ampel, ulama besar penyebar Islam di Jawa. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan pesantren yang penuh ilmu, kedisiplinan, dan spiritualitas. Namun ada satu hal yang membedakannya dari murid lainnya. Kecintaan mendalam pada seni budaya Jawa, terutama gamelan dan tembang yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Di bawah bimbingan Sunan Ampel, ia belajar agama, fikih, tafsir, dan tasawuf. Tetapi untuk memperluas wawasan, ia melakukan perjalanan jauh ke berbagai daerah, termasuk berguru bersama sahabatnya Raden Paku yang kelak dikenal sebagai Sunan Giri. Perjalanan panjang ini mengajarkan bahwa dakwah harus dekat dengan hati manusia, menghormati budaya, dan tidak memaksa siapapun untuk menerima kebenaran. Saat kembali ke Jawa, Sunan Bonang melihat bahwa seni adalah bahasa universal masyarakat. Alih-alih menolak budaya lokal, ia justru mengolahnya menjadi jalan dakwah. Ia menciptakan syair keagamaan yang indah. Salah satunya tembang terkenal Tombo Ati, yang hingga kini masih dinyanyikan di seluruh Nusantara. Lewat musik Bonang dan lantunan suara lembut, Islam diterima dengan damai oleh masyarakat luas. Bayangkan suasana pendopo Jawa pada malam hari, diterangi lampu minyak dengan angin sepoi berhembus dari Laut Tuban. Di tengah keheningan, alunan Bonang berbunyi pelan dan syair dakwah mengisi udara. Warga desa berkumpul, duduk sederhana, mendengarkan ajaran kebaikan tanpa ancaman atau tekanan. Banyak yang mengaku tersentuh hingga meneteskan air mata, merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Ada kisah terkenal tentang seorang pemuda yang keras kepala, datang menantang Sunan Bonang di depan banyak orang. Namun, Sunan Bonang tidak marah. Ia hanya memainkan bonang dan membacakan satu bait syair keikhlasan. Beberapa saat kemudian, pemuda itu menangis dan luluh, seakan hatinya dibersihkan dari kesombongan. Kisah ini menjadi bukti bahwa kelembutan mampu menaklukkan kekerasan. Sunan Bonang juga seorang pendidik besar. Ia mendirikan pusat dakwah di Tuban yang melahirkan tokoh-tokoh penting, termasuk Sunan Giri yang kelak memimpin Kesultanan Demak dan menyebarkan Islam ke wilayah timur Nusantara. Baginya, dakwah bukan hanya soal ceramah, tetapi membentuk akhlak, pengetahuan, dan peradaban. Melalui pendidikan inilah pondasi Islam di Nusantara berdiri kokoh hingga hari ini. Sunan Bonang wafat pada awal abad ke-16 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Hingga kini, ribuan orang datang berziarah, mengenang jasanya. Warisan terbesarnya bukan hanya tembang dan syair, tetapi teladan bahwa kebaikan harus disampaikan dengan kasih. Kisah ini mengingatkan kita bahwa seni mampu membuka hati manusia. Jika kamu bangga dengan warisan ini, bantu sebarkan kisahnya. Like, subscribe, dan share.